Hello class, how are you today? In this chapter or the third chapter, we will learn about time atau di bahasa Indonesia disebut waktu pada jam ya tepatnya. Baik, putra-putri semuanya, di dalam time atau waktu pada jam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah IM dan yang kedua adalah PM. IM atau N meridium digunakan pada jam 12 dini hari atau pagi-pagi sekali lebih 1 detik maupun 1 menit sampai dengan jam 12 siang. Sementara PM atau post meridium di sini digunakan pada jam 12 siang lebih 1 detik maupun 1 menit sampai dengan jam 12 pagi dini hari atau pagi hari. Putra-putri semuanya, dalam pengungkapan kata tepat pada penunjukan jam atau waktu, kita akan mengenal beberapa istilah di dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah o'clock. O'clock di sini adalah tepat, ya, menyatakan tepat. Tepat, ya, contoh di situ, for example, 11 o'clock, ya, di situ menyatakan jam 11 tepat. Ini ada contohnya, ya. 11 tepat itu yang bagaimana? Kalau di jam biasanya the long hands located at number 12, ya. Jadi jarum yang panjang the long hand itu terletak pada nomor 12 and the short hand located at 11. Jadi kalau jam 11 itu yang pendek itu menunjukkan di angka 11 atau menunjukkan jamnya, sementara menitnya yang menyatakan tepat itu berada di angka 12. Kita lanjutkan ya. Jadi untuk menyatakan tepat menggunakan apa? O'clock. Tepat sekali. Kita lanjutkan. Kita menggunakan pas dan to. Pas di sini menyatakan lebih, sementara to menyatakan kurang. Untuk menuliskan penggunaan pas dan to di sini berbeda dengan penggunaan o'clock atau tepat. Dalam bahasa Inggris, penggunaan pas dan to itu berbeda dengan o'clock yang seperti saya bilang tadi. Misalnya ketika kita menyampaikan, ya, di sini ada contoh, ya, menyampaikan waktu di sini misalnya jam 12 lebih 20. Jadi di dalam penulisannya yang ditulis terlebih dahulu adalah menitnya terlebih dahulu. 20 dalam bahasa Inggrisnya adalah 20. Lebih apa tadi? Yang menyatakan lebih? Pas, ya, betul. Pas, ya. Selanjutnya baru jamnya, ya. 12 di sini tulis 12. Kalau dibaca dalam bahasa Indonesia, jam 12 lebih 20 menit. Baik, kita lanjutkan lagi di contoh selanjutnya. Di contoh selanjutnya ada jam yang menyatakan kurang. Di sini kurang berapa? 25. Jadi ditulis 25 to 2, ya. Jadi jam kurang 25 dulu, 25 menitnya, ya, kurang 2. Penulisannya seperti itu memang. Tetapi cara membacanya dalam bahasa Indonesia jam 2 kurang 25. Dalam bahasa Inggris kurang dinyatakan dengan to untuk menyatakan waktu pada jam. To. Oke. Selanjutnya di contoh berikutnya adalah jam 5 lebih 19. 19 dulu ditulis menitnya dulu. 19 dalam bahasa Inggris 19. Lebih apa tadi? Pas, benar sekali. Selanjutnya 5 5. Oke. Dibaca
jam 5 ya lebih 19 menit. Contoh selanjutnya, jam 3:49 atau juga jam 4 kurang 11 menit. 11 menit ditulis 11 ya. Kurang berapa? 2 ya. 4 jam 4 kurang 11 menit. Oke? Iya, mudah sekali. Kita lanjutkan. Ya. Sekarang saya mau bertanya kepada kalian. Ini kira-kira jam berapa? Ya, the shorthand show or locate at 2. And then the longhand locate at number 10. Maaf ya. Jadi di sini kalau kita lihat itu jam 2 kurang berapa itu? Kurang 10 menit. Baik. Ya, jam 2 kurang 10 menit. Berarti kita tulis dulu apanya? Menitnya dulu. Kurang berapa tadi? 10 menit. 10 kurang tadi apa bahasa Inggrisnya? Tuh dibaca jam 2 kurang 10 menit. Kita lanjutkan. Baik. Pertanyaan kedua, coba dilihat. The shorthand locate at 6 and then the longhand locate at number 1. Dilihat dalam bahasa Indonesia ya. Yang lengan pendek berada di angka 6, lengan panjangnya ada di angka 1. Berarti menunjukkan jam berapa? Jam 6 lebih 5 menit. Ya. Penulisannya bagaimana? Pasti menitnya lebih dulu. 5 past 6. Berbeda dengan o'clock. Kalau o'clock itu letaknya di angka 12 tepat. Cukup jam 6 ya jam 6 tepat. 6 o'clock gitu aja. Kalau di sini jam 6 lebih 5. 5 dulu dituliskan menitnya. 5 lebih apa? Past 6. 6. Jam 6 lebih 5. 5 past 6. 5 past 6. Itu cara penulisannya. Nah, di sini penggunaan half past, setengah lebih ya. Penggunaan half past ya, di sini bermakna half di sini bermakna setengah atau 30 menit. Nah, ini half past digunakan untuk membaca waktu yang telah lewat 30 menit. Untuk membacanya Anda harus mendahulukan menit kemudian jam, seperti yang tadi saya jelaskan. Ini contohnya. A half past 11. Berarti jam berapa? A half itu berapa? Setengah atau 30 menit. Ditulis lebih dulu. Nah, a half past 11. 11 lebih ya, maaf ya, 30 menit lebih 11 kan gitu. Tapi cara bacanya yang benar adalah 11 lebih 30 menit. Itu cara membacanya. Kita lanjutkan. Jam 1:30. Berarti bagaimana bacanya? A half past 1. Jam 1 lebih 30 dan seterusnya. Ini ada beberapa contohnya juga. Kita percepat. Ya. A quarter, ya istilah selanjutnya adalah quarter. A half tadi setengah atau 30 menit. A quarter di sini adalah seperempat atau 15 menit. Nih, kita lihat ya, a quarter sama penulisannya quarternya dulu atau menitnya dulu 15 yang bermakna 15 menit baru dituliskan jamnya. Oke. Kita lanjutkan, ini ada contohnya. Jam 5 lebih 15, a quarter ya, ditulis dulu 15 itu a quarter boleh, 15 juga boleh sebenarnya, tapi kita sering menggunakan istilah a quarter ya, bermakna seperempat atau 15 menit, lebih past 5, berarti lebih 5, jam 5 lewat atau lebih 15 menit. Baik, kita lanjutkan ya.
jam 3 lebih 15. Berarti 15 menit itu a quarter-nya dulu ditulis ya, a quarter atau seperempat. Past 3 dibaca jam 3 lebih seperempat atau lewat seperempat. Seperempat di sini adalah 15 menit. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan untuk materi berikutnya adalah tentang ekspresi menyatakan dan menanyakan waktu. In this material is about how to express and telling or asking about time. Jadi di sini mengekspresikan bagaimana kita menceritakan atau bertanya atau menanyakan tentang waktu atau jam. Ini merupakan kelanjutan dari materi yang tadi yang kalian pelajari tentang waktu dan jam. Tapi di sini lebih merujuk pada bagaimana kita menanyakan waktu dan menyatakan waktu jika ditanya waktu oleh orang lain. So, saya akan tunjukkan ekspresi-ekspresinya ya di sini. Jadi kalian nanti ikuti ya. Bagaimana menyatakan waktu, telling time. Menyatakan waktu, telling time digunakan untuk merespon atau menjawab pertanyaan orang yang bertanya tentang waktu kepada kita. Apa saja itu? Sekarang pukul 8. Nah, ini di sini. Sekarang pukul 8 tepat. It's 8 o'clock. Ya, misalnya gitu. Ya, boleh juga dituliskan o'clock tepat. Atau juga it's 8 o'clock sharp right now. Tepat itu dimaknai sharp juga benar right now sekarang itu. Sekarang jam 8 tepat. Nah, itu penggunaannya ya. Itu ungkapan untuk menyatakan waktu. Kita lanjutkan ekspresi berikutnya bertanya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bertanya tentang waktu atau jam berapa sekarang? Kita lanjutkan. Menyatakan waktu, asking the time. Jam berapa sekarang? Bagaimana kita bertanya dalam bahasa Inggris? Ya, what time is it? Is it now? What time is it now? Ya. Terus ada lagi ungkapan lainnya adalah what is the time? Jam berapa sekarang? Sama maknanya. What time is it right now? Jam berapa sekarang? Do you happen to have the time? Ini juga bermakna jam berapa sekarang. Baik, putra-putri semuanya, ya, materi tentang time pada hari ini sudah selesai. Jika nanti ada pertanyaan, kita akan bertemu lagi di sesi tanya jawab di materi Zoom meeting, ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank for your all kind attention. And finally, I say goodbye.